Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, tapi sifat koligatif larutan yang saya tekankan, saya akan membahas mengenai si molalitas. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat koligatif, kita harus tahu apa dulu itu molalitas. Nah, molalitas itu sendiri berupa yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, ini dia. Kalau kita sederhanakan, itu nanti molalitas sama dengan mol zat terlarut ini kita bagikan dengan 1000 gram pelarut. Nah, itu definisinya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi molalitas sama dengan mol dikali 1000 per. Nah, di sini pelarutnya ya, di sini pelarutnya dalam satuan gram. Nah, ini yang zat pelarut, atau molalitas itu bisa kita sederhanakan sama dengan masanya si zat terlarut, massa zat terlarut dibagi dengan mR-nya yang terlarut, berarti zat yang terlarut, dikalikan 1000 per, inilah massa pelarutnya. Nah, tapi ini jangan lupa dalam satuan gram. Ini juga dalam satuan gram. Nah, itu dia molalitas. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 4,5 gram glukosa, ini dia senyawanya, dalam 100 gram air. Nah, berarti misalkan kita ada suatu zat itu katanya dilarutkan dalam air. Nah, inilah airnya. Kemudian ini zatnya, si glukosanya. Berarti glukosanya itu dilarutkan dalam air. Nah, inilah yang zat terlarutnya glukosa. Kemudian airnya itu zat pelarutnya, Zp, kemudian Zt. Nah, sebelum kita masuk ke molalitasnya, kita cari dulu mR-nya si glukosa. Nah, itu udah dikasih tahu bahwasanya C itu terdiri dari 6 atom karbon, berarti 6 dikali AR-nya karbon, kemudian ditambah 12 dikali AR-nya si H, kemudian ditambah O-nya ada 6, berarti 6 dikali AR-nya O. Udah kita sederhanakan ini, berarti ARC itu dikasih tahu 12, berarti 6 kali 12 ditambah H1, 2 dikali 1, tambah O-nya itu O-nya 16, berarti 6 dikali 16. Nah, kalau kita totalkan, mR glukosa ini semuanya 180. Udah dapat ininya, mR-nya, barulah kita masukkan, berarti molalitas sama dengan massanya terlarut, kemudian dibagi dengan mR-nya si glukosa. Glukosa berarti zat yang terlarut, dikalikan 1000
per pelarutnya. Pelarutnya jangan lupa dalam satuan gram. Nah, masukkanlah masanya berapa, dikasih tahu 4,5 gram dibagi dengan mR-nya 180 dikali 1000 per pelarutnya itu katanya dalam 100 gram air, berarti bagikan 100. Coret tewas, maka ini 10. Kemudian 4,5 dikali 10 berarti 4,5 kali 10 45 dibagi 180. Maka ini dapat nanti 0,25 mol. Nah, itu ya. Maka jawabannya iya, bola. Nah, gampang kan untuk mencari molalitas, berarti udah paham. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya gini katanya. Tentukan molalitas dari 500 ml larutan yang mengandung 5% massa H2SO4. Diketahui rapatan. Rapatan ini massa jenis. Larutan 1,2 gram per cm kubik. Dengan ARH1, S32, dan O-nya 16. Nah, berarti yang pertama kita lakukan, jangan lupa untuk mencari massa jenis, si rho itu sama dengan massa dibagikan dengan volume. Nah, di situ dikasih tahu ya massa jenisnya 1,2 gram per cm pangkat 3. Nah, kemudian apa lagi yang dikasih tahu? Nah, dikasih tahu volume larutannya itu 500 ml. 500 ml ini sama dengan ini 500 cm pangkat 3. Nah, berarti kita cari massanya. Massa sama dengan, kalau ini yang dicari berarti ini dikalikan aja, berarti rho dikalikan volume, berarti ini 1,2 gram per cm pangkat 3 dikalikan dengan volumenya 500 cm pangkat 3. Ini coret habis, berarti tinggal gram ya. Berarti 1,2 dikali 500 itu dapatnya 600 gram. Nah, ini 600 gram ini larutan, berarti terdiri dari zat pelarutnya, kemudian terdiri dari zat terlarut. Nah, katanya larutan H2SO4, berarti H2SO4 yang berupa zat terlarutnya, dan sedang pelarutnya itu nanti ya airnya contohnya. Nah, setelah itu kita cari apanya? Nah, MR dulu kita cari, MR H2SO4. Itu kan terdiri dari 2 kali ARH, kemudian ditambah 1 ARS, ditambah 4 ARO. Nah, 2 dikali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Nah, kalau ditotalin ini nanti 98. Udah dapat massa molekul relatif H2SO4. Nah, berarti kita cari massanya si H2SO4. Nah, bagaimana kita mencari massa H2SO4? Nah, di sini kan ada dikasih tahu 5% massa. Maksudnya berarti H2SO4 itu mengandung 5%. Nah, berarti kan 5% itu 5/100 dikali total semuanya tadi berapa? Ini dia 600 gram. Berarti kali 600 gram sama dengan ini coret tewas 5 kali 6 berarti 30 gram. Nah, ini berupa zatnya terlarut. Nah, tadi kan kakak bilang massa larutan itu terdiri dari zat pelarut sama terlarut. Berarti kalau ditanya massa pelarutnya atau massa airnya, nah berarti kurangkan aja. Berarti 600 dikurang 30. Nah, berarti 570
gram. Paham ya kenapa dia 600 kurang 30? Karena totalnya tadi 600 itu terdiri zat pelarut, zat terlarut. Nah, baru kita cari molalitasnya. Molalitas sama dengan berarti masanya terlarut kita bagikan dengan MR-nya terlarut, berarti H2SO4 dikalikan 1000 per pelarutnya. Ya udah tinggal masukkan aja. Masanya tadi berapa? Terlarut 30. 30 per 98 dikali 1000 per pelarutnya 570. Nah, kalau kita pakai bantuan kalkulator bilang itu jawabannya 0,54 mol. Nah, ini dia untuk soal nomor 2. Intinya kalian harus tahu persamaan massa jenis. Nah, itu dia. Paham? Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir gini katanya. Dalam 200 gram air terdapat 2,8 gram KOH, kemolalan. Nah, kalau kita lihat dalam soalnya, berarti kan terdiri ini massa KOH, berarti inilah yang zat terlarutnya. Karena KOH dalam air, berarti KOH yang dilarutkan. Nah, ini gramnya, massanya 2,8 gram. Sedangkan massa pelarutnya berarti itu si air. Nah, itu 200 gram. Kemudian MRKOH. Ya udah berarti langsung aja K itu 39, O 16 tambah 1. Berarti berapa itu? 39 tambah 17. Ayo. Iya, 56 ya, 56. Kemudian baru masukkan molalitas sama dengan massa pelarut. Oh, massa terlarut ya. Iya, massa terlarut. Kemudian kita bagikan dengan MR-nya terlarut, berarti si KOH dikalikan 1000 per pelarutnya. Jangan lupa pelarut dalam satuan gram kalau rumusnya seperti ini. Berarti masukkan 2,8 per berapa tadi? 56 dikali 1000 per pelarutnya itu 200 gram. Ini coret tewas 5. Kemudian 2,8 kali 5 bagi 5. Nah, itu jawabannya 0,25 mol. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai kemolalan. Di video selanjutnya saya akan membahas apa itu nanti fraksi mol. Fraksi mol itu terbagi dua, ada fraksi mol terlarut, ada fraksi mol pelarut. Nah, kita lanjutkan aja di minggu atau di video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, beserta tinggali komentar kalau ada misalkan mau membahas video tentang pelajaran tertentu, tinggal cantumkan komentar kalian dan saya